Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan melanjutkan pelajaran kita tentang struktur hewan. Kita sudah belajar kemarin macam-macam jaringan pada hewan. Nah, kita sudah belajar tentang jaringan epitel. Sekarang kita mempelajari juga sudah belajar tentang jaringan embrional. Kita pelajari jaringan dewasa yang kedua setelah jaringan epitel adalah jaringan ikat. Oke. Kenapa dia disebut jaringan ikat? Karena dia tugasnya mengikat. Mengikat tuh menyambung satu bagian dengan bagian yang lain sehingga kemudian menjadikan satu organ. Kan kumpulan jaringan akan menjadi organ. Maka kemudian yang membuat mereka bersatu itu di sela-sela, berarti dia berada di sela-sela jaringan yang lain gitu ya, karena dia kayak lemnya gitu. Oke. Nah, dia punya struktur yang berbeda dengan jaringan yang sudah kita pelajari sebelumnya. Nah, jaringan ikat ini punya nama lain yang banyak. Kadang setiap buku, kalau kamu baca banyak buku, kok ini namanya lain-lain ya. Kalau di tumbuh-tumbuhan, mungkin jaringan ikat ini setara dengan jaringan penyokong juga ya, jaringan penyokong yang parenkima, kolenkima, sklerenkima gitu ya, karena dia ada di semua bagian tubuh tapi tidak di bagian luar. Kalau epitel tuh hampir semua di permukaan, dalam dan luar, tapi tidak di dalam. Nah, ini di sela-selanya gitu ya. Dia tidak di permukaan, tapi di sela-sela gitu ya. Jadi nama lainnya ada yang menyebutnya jaringan penyokong, ada yang menyebutnya jaringan penyambung, jaringan penghubung, jaringan penyekat gitu ya. Jadi macam-macam namanya. Nah, kemudian jaringan ikat ini terbagi menjadi banyak banget macam jaringannya ya. Kita lihat sini ya. Nah, jaringan ikat dibagi 4 secara garis besar, yaitu jaringan ikat sejati. Nah, ini harusnya kamu jangan keliru ya. Jaringan ikat terdiri dari jaringan ikat lagi di sini, gitu ya. Jaringan ikat terdiri dari jaringan ikat sejati, kemudian jaringan ikat vaskuler, jaringan tulang, kemudian ada jaringan adiposa. Nah, setiap bagian tadi kemudian beranak pinak ya. Jaringan ikat sejati ada jaringan ikat longgar, jaringan ikat padat, jaringan vaskuler ada jaringan darah, jaringan limfe, jaringan tulang ada jaringan tulang keras dan tulang rawan, kemudian jaringan adiposa dia tidak terbagi lagi. Jaringan tulang kerasnya terbagi menjadi tulang kompak dan tulang spon, jaringan tulang rawannya ada 3, cartilago fibrosa, cartilago elastik, cartilago hialin. Nah, ini yang akan kita pelajari semuanya di jaringan ikat. Jadi kalau belajar jaringan ikat tuh banyak banget ya, jadi banyak banget. Nah, gimana membedakan antara jaringan ikat besar yang ini dengan jaringan ikat yang ini? Kamu mesti kalau baca itu harus mesti baca kalimat utuhnya. Ini konteksnya ini lagi ngomongin yang mana nih? Jaringan ikat yang mana ya? Apakah sedang membicarakan jaringan ikat yang besar ini gitu ya, ataukah sedang membicarakan jaringan ikat yang ini aja gitu. Nah, maka sekarang saya kasih kata-kata sejati gitu ya, kata-kata sejati ya. Jadi ini bahasa Inggrisnya connective tissue gitu ya. Maka jaringan ikat sejati ini seringkali di textbook itu disebutnya ya true connective tissue gitu ya. Nah, tapi kadang juga nggak ada kata-kata true-nya. Maka kita harus baca konteksnya nih, kalimatnya ini sedang membicarakan yang mana ya? Yang kecil ini atau yang besar ini gitu ya. Hati-hati di sini gitu ya. Nah, kalau sekarang supaya kamu mudah, saya kasih kata sejatinya dan kemudian saya jelaskan gitu ya. Kan kalau baca buku kadang-kadang nggak ada kata-kata sejatinya. Jadi kita beneran mesti baca konteksnya ya. Nah, jaringan ikat tadi di mana di tubuh kita? Nah, kira-kira nih, kan tadi hampir di semua bagian tuh ada jaringan ikat karena dia yang menyambung satu bagian dengan bagian yang lain ya. Maka kemudian bentuknya bentuknya kan kita belajar anatomi morfologi gitu ya. Maka bentuknya juga disesuaikan dengan tempatnya, disesuaikan dengan fungsinya gitu ya. Tadi misalnya jaringan ikat sejati. Jaringan ikat sejati itu ada jaringan ikat padat, ada jaringan ikat longgar, ikat padat, ikat longgar.
Kayak apa nih gambarnya? Coba lihat nih ya, jaringan ikat longgar, jaringan ikat padat. Nah, ini lebih rapet ya, ini lebih jarang-jarang gitu ya. Nah, kalau kamu lihat nih bentuk-bentuknya, ini jaringan adiposa, jaringan tulang rawan, kartilago jaringan tulang keras, jaringan vaskuler gitu ya. Maka itu beda banget bentuknya dengan jaringan epitel yang kemarin kita pelajari gitu ya. Nah, di sini kalau lihat gambarnya maka kelihatan nih jaringan ikat longgar di mana sih? Oh, di area perlekatan tulang gitu ya, otot gitu ya. Kemudian ini juga, nah ini benar-benar dia ngikat tulang sama otot. Jaringan ikat lemak, adiposa itu lemak ya. Itu letaknya di bawah kulit, jaringan ikat darah di dalam pembuluh darah, jaringan ikat tulang rawan, misalnya di sambungan tulang dengan tulang, jaringan ikat tulang keras ya di tulang-tulang kita itu sebagian besar tulang keras gitu ya. Nah, kita akan kalau lihat gambarnya kan ruwet ya. Ini aja gambar yang sudah disederhanakan. Bagaimana kalau lihat di mikroskop, wuyuh gitu ya, ribet. Nah, jaringan ikat ini punya peran penting dalam tubuh kita. Yang pertama adalah karena tadi macamnya banyak, maka fungsinya juga spesifik. A untuk A aksen, B untuk B aksen gitu ya. Jadi karena macam-macamnya banyak, maka peranannya jadi luas gitu ya. Misalnya jaringan tulang itu untuk memberi bentuk tubuh. Iya, kita kan punya rangka ya. Kemudian jaringan darah, jaringan limfa, fungsinya transport cairan dan bahan-bahan yang terlarut di dalamnya. Jaringan ikat dan jaringan tulang juga melindungi organ dalam atau membentuk selubung pelindung di sekeliling organ lemah. Ya, jaringan ikat padat gitu ya. Ini menghubungkan, melingkupi, ya, menyambung satu dengan yang lain, tipe-tipe jaringan yang lainnya. Jaringan adiposa atau jaringan lemak, ya tugasnya adalah, peranannya adalah menyimpan energi untuk cadangan makanan, gitu ya. Kemudian jaringan ikat longgar yang biasanya ada di bawah lapisan epidermis kulit atau di jaringan vaskuler, misalnya tujuannya di situ adalah melindungi tubuh dari infeksi atau invasi mikroba gitu ya. Kalau secara umum jaringan ikat yang sejati tadi dia menyokong jaringan-jaringan yang lain ya. Kemudian si jaringan ikat ini tugasnya adalah menyatukan jaringan menjadi organ, menyatukan organ menjadi sistem organ. Ini terutama dilakukan oleh jaringan ikat sejati tadi yang ada dua, jaringan ikat padat dan jaringan ikat longgar gitu ya. Jadi yang benar-benar kayak apa namanya, benang buat nyambung satu dengan lainnya itu yang jaringan ikat sejati itu gitu ya. Nah, kemudian karena di sana ada jaringan ikat vaskuler, maka kemudian dia juga berfungsi untuk memproduksi sel-sel darah bersama dengan jaringan ikat tulang keras yang ada sumsumnya gitu ya. Nah, jadi fungsinya banyak. Kemarin juga jaringan epitel fungsinya banyak. Nah, sekarang apa bedanya jaringan epitel sama jaringan ikat gitu ya. Nah, kalau lihat gambarnya yang tadi, bentuk selnya tuh macem-macem banget gitu ya. Ada yang bulat-bulat, kemudian ada yang gepeng-gepeng gitu ya, ada yang kayak serabut gitu ya, macam-macam banget. Bentuk selnya jadi macam-macam, terkhususkan. Jadi dia sudah terdiferensiasi gitu ya, sesuaikan dengan fungsinya. Dan kemudian apalagi bedanya yang tidak dimiliki oleh jaringan epitel? Dia punya matriks ekstraseluler. Matriks itu substansi di luar selnya gitu ya. Nah, matriksnya ini ada dua macam. Ada matriksnya yang berupa serabut, ada yang matriksnya berupa cairan. Kita sebut dengan substansi dasar yang nggak ada bentuknya kan. Kalau cairan susah gambarnya, ya kan? Gitu kan ya. Nah, maka kalau menggambar jaringan ikat gitu ya, ini kalau dilihat di mikroskop agak-agak ruwet gitu ya kalau gini. Jadi ini bentuk sel-selnya jaringan ikat longgar. Ini bentuk sel-selnya jaringan ikat padat. Ini bentuk sel-selnya jaringan adiposa. Ini bentuk sel-selnya tulang rawan. Bentuk sel-selnya jaringan darah. Bentuk sel-selnya jaringan tulang keras gitu ya. Jadi setiap macam jaringan ikat punya bentuk sel yang berbeda-beda. Kalau dilihat tadi nih kan ya, dia punya matriks. Jadi sel-selnya ini tidak dominan.
Yang dominan itu matriksnya. Matriksnya tadi ada serabut nih, serabut-serabut nih, serabut-serabut nih, ada yang tebal, ada yang sedang, ada yang tipis gitu ya. Kemudian ada cairan. Kalau cairan kan susah gambarnya ya, gitu. Jadi dia ada serabut dan ada cairan, sel-selnya justru tidak dominan. Kayak gini ya, sel-selnya nggak dominan gitu ya. Jadi dia matriksnya dominan gitu ya, matriksnya dominan. Nah, kalau jaringan epitel kemarin ciri yang pertama adalah selularitas, terdiri dari sel-sel aja. Nah, kalau jaringan ikat enggak, ada sel, ada matriks. Itu adalah ciri utama ya, ciri utamanya yang membedakan dia dengan jaringan epitel atau dengan jaringan yang lain, gitu ya. Nah, tolong itu di bold gitu ya. Nah, jadi kita sekarang mau apa namanya? Lihat lagi dalamnya itu seperti apa, lebih rinci ya. Nah, jadi dia ada sel dan dia ada matriks. Matriksnya bisa serabut, bisa cairan, gitu ya. Kemudian di mana aja dia di seluruh tubuh, karena dia ada di sela-selanya tadi ya. Tidak pernah di permukaan, tidak pernah terekspos keluar karena yang di permukaan itu epitel, gitu ya. Kemudian banyak pembuluh darahnya, vasikularisasi. Nah, kalau jaringan epitel avaskuler, dia tidak dialiri pembuluh darah gitu ya. Jadi kalau nutrisinya diperoleh dari mana? Difusi dari sekelilingnya, itu epitel. Tapi kalau kemudian jaringan ikat, pembuluh darahnya udah banyak gitu ya. Jadi dia udah vaskularisasi, kemudian aselularitas gitu ya. Kemudian dia bisa melakukan dia ada reseptor-reseptor sensorinya. Jadi ada reseptor nyeri, tekanan, suhu, dan lain-lain ada di situ. Tuh ya. Nah, sekarang lihat komponen-komponennya. Tadi kan baru ceritanya doang ya. Jadi jaringan ikat itu terdiri dari sel, matriks. Nah, selnya macam-macam tergantung jenis jaringan ikatnya. Ada sel mas, ada fibroblast, ada adiposit, osteosit, kondrosit, eritrosit, leukosit, makrofag, dan lain-lain kita nanti ketemu ya macam-macamnya itu. Matriksnya tadi ada serabut, serat, fiber, namanya macam-macam. Nah, seratnya atau serabutnya ini ada 3 macam. Ada yang kolagen, ada yang elastin, ada yang retikuler. Ini paling halus nih, retikuler. Elastin itu yang paling elastis sesuai dengan namanya. Kolagen itu yang paling kuat, yang paling tebal gitu. Maka tadi serabut-serabutnya tebalnya, ketebalannya berbeda-beda yang tadi digambar tadi ya. Nah, terus jadi kemudian selain ada fibernya, dia ada tadi cairannya. Senyawa kimianya yang bukan fiber, biasanya dia berupa cairan atau agak-agak kental gitu ya, semi liquid. Nah, solid atau liquid. Jadi ada yang encer banget ada, yang sedang ada, yang agak lebih kental lagi ada ya, tergantung dari apa namanya jaringan ikat yang mana gitu ya. Maka kalau kita mau tahu itu jaringan ikat atau bukan, kita harus periksa komponennya. Jaringan ikat apa nih gitu ya. Selnya apa namanya? Kemudian serabutnya apa? Cairannya berupa apa? Kalau nggak ada serabut, nggak ada cairan, dia bukan jaringan ikat. Gitu ya, jaringan ikat jadi spesifik cirinya itu. Gitu ya. Setiap satu jaringan ikat, kan tadi ada banyak macam jaringan ikat ya, bisa mengandung satu macam serat aja, misalnya kolagen aja, bisa 2 macam serat, bisa tiga-tiganya. Gitu ya. Maka kita harus pahami bahwa kalau kita sedang membicarakan satu macam jaringan ikat, kita mesti periksa komponennya. Serabutnya apa nih? Selnya namanya apa nih? Gitu ya. Oke. Nah, sekarang kita lihat dulu matriksnya. Tadi matriksnya itu bisa berbentuk cairan, bisa juga berbentuk fiber, gitu ya. Nah, cairan ini, letaknya matriks ini letaknya di luar sel, gitu ya, di sela-sela sel yang lain, gitu ya, maka disebut intraseluler. Nah, cairan dan matriks serabut ini adalah bahan-bahan tak hidup, dia senyawa kimia, gitu ya. Dari mana itu berasal? Itu hasil sekresi dari sel-selnya.
Jadi sel-selnya mensekresi matriks, kemudian ada di sekelilingnya, gitu ya. Nah, jadi matriksnya tadi adalah matriks yang non fiber ya, yang non fiber berarti cairan ya. Nah, ini cairan bersifat homogen, setengah cair, kandungannya adalah, nah ini agak-agak kusut nih nama kimianya, mukopolisakarida sulfat atau asam hyaluronat atau gabungan keduanya. Gitu ya. Kalau suatu jaringan ikat itu kandungan mukopolisakarida sulfatnya itu banyak, gitu ya, maka struktur jaringan ikat itu menjadi kaku. Kalau asam hyaluronatnya lebih banyak, maka struktur jaringan ikat itu lentur. Bisa 50-50 bisa ya, setengah kaku setengah lentur bisa gitu ya, tergantung jaringan ikatnya jaringan apa gitu ya. Nah kemudian matriksnya itu ada macam-macam kan tadi ya, cairannya nih ya, kan ini lagi ngomongin yang non fiber ya, bisa berair dengan protein terlarut, contohnya jaringan darah dan jaringan limfe itu jaringan ikat loh gitu ya. Kemudian plasmanya itu kan banyak gitu ya, maka disebut matriksnya berair. Ada yang lebih kental, lebih lembut, ada seratnya, proteinnya juga terlalu. Tapi komponen utamanya pasti protein ya. Misalnya jaringan ikat areolar itu jaringan ikat longgar. Kemudian jaringan yang banyak lunak-lunak di tempat yang jaringan lunak-lunak, retikuler, atau yang padat yang dekat-dekat otot misalnya begitu ya, dan jaringan adiposa fungsinya untuk mengikat atau menyambung. Nah ada yang lebih kental lagi yang kayak gel gitu ya, nah lebih padat, contohnya pada matriksnya, matriks cairan pada kartilago, tulang rawan atau pada tulang keras gitu ya. Nah, tadi saya bilang fibernya itu ada 3 macam. Seratnya ada kolagen, ada elastin, kemudian ada juga yang retikuler gitu ya. Kolagen itu tadi saya bilang dia lebih paling tebal dan paling kuat gitu ya. Elastin itu yang paling elastis, retikuler itu yang paling halus gitu ya. Nah, yang kolagen ini kaya akan asam amino, meliputi hampir sepertiga bagian tubuh, warna putih. Jadi serat-serat itu karena dia banyak gitu ya, membentuk massa yang berwarna putih. Jadi kalau jaringan ikat itu serat utamanya adalah kolagen, biasanya dia berwarna putih gitu ya. Membentuk berkas-berkas beraneka, jarang bercabang, punya daya regang tinggi atau kuat, tidak terlalu elastis. Yang penting dia kuat, gitu ya. Contohnya pada tendon. Apa itu tendon? Tendon adalah penghubung tulang dengan otot, gitu ya. Jadi contoh mana sih? Nih. Ini ototnya namanya apa nih? Yang di sini nih. Ayo, Ninto nggak? Bicep bukan? Ya, bawahnya? Tricep. Bicep ya. Bicep itu ujung yang satu nempel di ujungnya tulang lengan atas, yang satu lagi nempel di tulang lengan bawah gitu ya. Nah, itu hubungan tadi ikatan antara otot sama tulang itu mesti kuat gitu ya, harus kuat. Nah, kalau kamu lihat di apa namanya daging sapi gitu ya, daging sapi yang biasa ada di pasar, itu warnanya putih. Nah, bagian yang ujung-ujung tadi itu putih. Jadi tendon itu apa namanya ujung otot yang meruncing gitu ya. Nah, itu warnanya putih dan kuat banget. Gitu ya. Itu kalau dimasak juga perlu waktu yang lebih lama supaya empuk gitu ya. Nah, gitu. Itu contohnya. Dia memang warnanya putih gitu ya. Kemudian serat elastin. Proteinnya elastin, warnanya kekuning-kuningan, bisa bercabang, saling berhubungan, yang elastisitasnya tinggi. Ini juga banyak di otot, gitu kan ya. Kemudian serat retikuler, tapi kalau di otot dia bukan bagian ujungnya ya. Serat retikuler ini yang paling halus. Serabut halus-halus dia membentuk anyaman. Letaknya di sekitar sel-sel kelenjar gitu ya. Nah, atau menghubungkan jaringan epitel sama jaringan di bawahnya itu ada jaringan ikat kan. Nah, letaknya ada di situ. Yang tempat yang lunak-lunak gitu ya. Nah, jadi kalau kita sedang membicarakan sebuah jaringan ikat, kita mesti periksa ya, mesti tahu ini jaringan ini seratnya terdiri dari apa ya, gitu ya. Bisa salah satu aja, bisa dua aja, bisa tiga-tiganya ada, bisa gitu ya. Kemudian ini cairannya apa ya? Salah satu dari ini atau gabungan keduanya, gitu ya. Selnya namanya apa ya? Nah, gitu ya. Nah, jadi ini
Sorry. Komponen matriks, oke. Nah, ini contohnya serat retikuler. Itu gambarnya di hati, gitu ya. Nah, ini dilihat pakai mikroskop kayak gini atau begini, gitu ya. Ini biasanya diambil dari hati mencit gitu atau hewan-hewan mamalia yang lain ya. Kemudian disederhanakan bentuknya supaya lebih jelas kayak gini, walaupun nggak lebih jelas lagi. Jadi kalau melihat jaringan pada animalia gitu warnanya kemerah-merahan atau warnanya keungu-unguan itu diwarnai. Karena kalau nggak diwarnai dia transparan ya. Bukan di saya tipis banget, jadi dia transparan gitu ya. Nah, jadi ini adalah jaringan retikuler pada hati, gitu ya. Lokasinya di hati, ginjal, limfa, nodus limfa, atau kelenjar getah bening, atau di sumsum tulang. Fungsinya untuk penguat, ya, karena dia jaringan ikat ya. Nah, kemudian ini ada jaringan ikat sejati. Itu tadi memberikan contoh tentang retikuler ya. Jaringan ikat sejati itu ada dua. Jaringan ikat sejati yang jaringan ikat longgar dan jaringan ikat sejati yang jaringan ikat padat. Nah, kalau longgar, coba lihat ini asli nih. Kemudian disederhanakan supaya gampang mempelajarinya kayak gini dan tidak sederhana juga gitu ya, gambarnya ruwet juga ya. Jadi, jaringan yang paling lengkap komponennya itu ini, jaringan ikat longgar gitu ya. Itu yang paling lengkap komponennya. Tersusun dari sejumlah besar matriks. Jadi matriksnya banyak dengan banyak sel. Nah, selnya macamnya juga banyak gitu ya. Kan kita tadi mesti periksa, oh itu jaringan ikat longgar itu jaringan ikat ya. Kalau gitu selnya apa ya? Gitu ya. Kalau gitu matriksnya apa ya? Serabutnya apa? Gitu oke ya. Selnya ada sel fibroblast nih sel fibroblast. Kemudian ada sel plasma. Ada sel plasma. Kadang juga gambarnya nggak selengkap yang tertulis ya, sel plasma. Kemudian ada makrofag, biasanya tuh makrofag tuh kayak gini-gini nih. Nah, ya. Kemudian ada berbagai macam sel darah putih, ya, berbagai macam sel darah putih. Sama ini ada jaringan adiposanya, ini ada jaringan darahnya, karena dia ada pembuluh darah ya. Pembuluh darah dalamnya ada jaringan vaskuler. Kemudian ini mast cell ini adalah bagian dari sel darah putih juga. Ini adalah makrofag, bagian juga dari sel darah putih. Melanosit ini bagian dari sel penghasil pigmen, gitu ya. Nah, sel mesenkimal, gitu ya. Limfosit ini juga sel darah putih, gitu ya. Nah, ini adalah makrofag yang bebas, gitu ya, bebas. Nah, jadi selnya macam-macam. Kemudian letaknya di sebagian besar tubuh kita. Ada di antara organ, ada di sekitar organ, membungkus pembuluh darah, saraf, gitu ya. Jadi dia juga terdapat pada tempat yang lunak-lunak. Fungsinya mengelilingi organ, menopang sel saraf dan pembuluh darah, ini lunak-lunak semuanya ya. Bisa juga menyimpan glukosa, garam, dan air untuk sementara waktu, gitu ya. Nah, jadi kemudian seratnya apa? 3 macam seratnya ada semua. Kolagennya ada, elastinnya ada, retikulernya ada. Biasanya kolagen yang paling tebal. Ya, kolagen yang paling tebal. Nih, yang ini nih kolagen nih biasanya nih. Ya, kolagen fiber. Kemudian ada yang sedang-sedang. Mana ya dia gambarnya ya? Elastic fiber. Nah, ini elastic fiber. Nah, kalau retikuler kayak jala-jala gini. Nah, jadi karena dia halus banget ya, yang jala-jala gini. Jadi jaringan yang paling lengkap komponennya, selnya macam-macam, seratnya 3 macam, itu adalah jaringan ikat longgar. Gitu ya, jaringan ikat longgar. Oke. Nah, jaringan ikat padat. Ini masih juga bagian jaringan ikat sejati ya. Jaringan ikat padat serabutnya padat. Nah, karena serabutnya padat dan komponen serabut utamanya adalah kolagen, maka dia warna putih, gitu ya, warnanya putih. Jadi si jaringan itu warnanya putih,
Bukan cuma si serabutnya aja yang putih, jaringannya putih ya, fleksibel tapi tidak terlalu elastis. Selnya satu macam, fibroblast aja. Jadi ini sel-sel fibroblast dengan intinya. Gitu ya. Ini asli dari mikroskop kayak gini. Nah, ini disederhanakan. Nah, ini ada sel-sel, ini adalah inti-intinya sel fibroblast. Jadi satu aja sel fibroblast tuh apa namanya? Gepeng, panjang gitu ya. Nah, di mana letaknya? Karena dia kuat ya, ada kolagennya, maka letaknya di selaput pembungkus otot namanya fascia. Jadi otot itu dibungkus oleh jaringan ikat yang namanya fascia. Kemudian di ligamen, ligamen itu penghubung tulang dengan tulang. Kalau tendon itu penghubung tulang dengan otot, kalau ligamen penghubung tulang dengan tulang. Nah, ini juga ada di jaringan otot yang ujungnya, yaitu tendon juga ada. Jadi jaringan ikat sejati atau jaringan ikat padat ini letaknya ada di fascia, di penghubung tulang dengan tulang, penghubung tulang dengan otot. Jadi dia lebih banyak di otot dan di tulang, gitu ya, yang memang memerlukan kekuatan karena dia alat gerak, gitu ya. Jadi fungsinya memberi sokongan dan proteksi, menghubungkan otot-otot pada tulang, tendon, menghubungkan tulang dengan tulang, ligamen, menyediakan media perlekatan fleksibilitas tarikan otot, mengurangi gesekan antar otot, menstabilkan posisi relatif tulang. Nah, jadi itu penting banget ya. Jadi kalau misalnya yang paling heboh itu jaringan ikat yang ada di lutut, tempurung lutut. Lutut itu ada 3 tulang di situ ya, ada tulang paha, ujungnya ketemu sama tulang kaki yang bawah gitu ya, kemudian sama tempurung lutut. Nah itu kan dibungkus, diikat sedemikian rupa sehingga kemudian gerak fleksibel dari kaki dan kuat kaki itu ya, kan kaki harus lebih kuat kan dibanding dengan tangan gitu kan ya. Nah itu ikatannya mesti kuat. Kalau ada orang kecelakaan atau kemudian terkilir hebat di area itu, nah ini ligamennya bisa putus atau bisa kepelintir gitu ya. Ini kalau putus atau kepelintir itu tulang tempurung lututnya bisa geser ke samping gitu ya. Nah itu mesti operasi besar untuk membongkar area itu kemudian menyambungkan ligamen yang putus tadi gitu ya. Dan proses penyembuhannya juga lama jadinya. Kira-kira begitu ya, itu fungsinya jaringan ikat padat tadi. Tuh. Nah, ada lagi nih pertengahannya jaringan ikat padat tapi tak beraturan. Kalau yang tadi kan beraturan ya. Nah, ini yang tak beraturan. Biasanya letaknya di atas jaringan adiposa atau jaringan lemak di kulit di atasnya. Jadi ini kan epidermis, kemudian bawahnya ini dermis. Nah, jadi di dermis bagian paling bawah. Dermis paling bawah, di atasnya jaringan lemak. Jadi kalau jaringan lemak tuh gambarnya kuning-kuning gitu ya. Nah, ini kuning-kuning ini jaringan lemak. Nah, ini di atasnya. Jaringan ikat padat tak beraturan. Jadi kalau modelnya yang kayak gini yang tadi ini kelihatannya dia beraturan. Jaringan ikat padat beraturan, gitu ya. Itu kalau mau lebih detail lagi. Yang tak beraturan tadi yang letaknya di kulit, yaitu tak beraturan, padat tapi tak beraturan. Gitu ya. Nah, jadi memberi kekuatan juga ya. Kulit kan dia sebenarnya elastis tapi dia harus kuat ya. Nah, ini asli dari mikroskop kemudian disederhanakan. Nah, ini adalah jaringan ikatnya yang tadi padat tak beraturan. Ini lebih parah lagi nih bentuknya kayak begini ya. Kemudian disederhanakan juga makin ruwet aja gitu ya. Oke. Nah, gambar sederhananya kayak gini nih, gambar sederhananya. Jadi kalau ini adalah jaringan ikat longgar yang tadi selnya macam-macam dan serabutnya juga 3 macamnya ada. Jaringan ikat padat yang serabutnya satu macam, kolagen doang, selnya satu macam, itu adalah fibroblast aja. Ini inti sel fibroblast, ini sel fibroblastnya, kemudian ini serabut kolagennya. Kan gambar serabut agak susah ya, gitu ya. Jadi seperti itu. Gitu. Nah itu jaringan ikat doang, jaringan ikat sejati. Nah berikutnya ada jaringan ikat vaskuler. Jaringan ikat yang kedua, nah ini terdiri dari 2 macam gitu ya, jaringan darah dan jaringan limfe. Nah, jadi jaringan darah itu jaringan ikat loh. Jaringan limfe itu jaringan ikat loh. Nah, kalau jaringan darah, jaringan ikat, maka kita periksa komponen-komponennya. Karena sebuah jaringan ikat dia harus terdiri dari sel. Terdiri dari matriks, gitu kan ya? Oke. Mana selnya jaringan vaskuler darah?
gitu ya. Udah jelas kita tahu ya jaringan pada jaringan darah sel-selnya eritrosit, leukosit, kemudian trombosit. Itu lagi ya, trombosit. Oke, itu ya. Ya, oke. Nah, mana matriksnya? Nah, jaringan vaskuler ini itu matriksnya istimewa karena dia tidak punya serabut. Dia cuma punya cairan doang. Tapi dia adalah jaringan ikat. Jadi jaringan ikat yang nggak punya serabut itu adalah jaringan ikat vaskuler, yaitu jaringan ikat darah dan jaringan ikat limfe. Kemudian orang sering menyebutnya jaringan darah dan jaringan limfe aja, gitu ya. Nah, jadi bagian yang cair itu adalah matriksnya. Apa itu? Plasmanya. Jadi plasma itu matriksnya. Oke, gitu ya. Nah, jadi sel-selnya tadi eritrosit. Kita tahulah eritrosit fungsinya untuk apa, gitu ya. Mengangkut oksigen, CO2, misalnya begitu ya. Kemudian leukosit itu ada 2 kelompoknya, granulosit dan agranulosit. Granulosit itu yang bergranula. Apanya yang bergranula? Sitoplasmanya bergranula, ada butir-butirnya, gitu ya. Yang agranulosit ini sitoplasmanya tidak bergranula. Nah, kemudian trombosit adalah keping-keping darah. Coba kita lihat kalau leukosit itu kan fungsi utamanya dia bunuh kuman ya. Dia untuk memperkuat tubuh dari serangan infeksi gitu ya. Nah, yang bergranula, yang granulosit ada 3. Basofil, eosinofil, neutrofil. Ini kalau diberi pewarnaan tertentu, maka yang basofil itu dia warnanya jadi kebiru-biruan. Dia kayak bereaksi basa, maka namanya basofil. Yang eosinofil kalau diberi pewarna tertentu, dia itu warnanya kemerah-merahan. Seperti bereaksi seperti kalau dia kena asam gitu ya, eosinofil gitu ya. Sedangkan yang neutrofil diberi pewarna itu enggak berubah warnanya. Jadi dia netral aja gitu ya. Nah, kemudian yang basofil ini dia bereaksi terhadap alergi. Jadi kalau orang punya penyakit alergi, maka ketika alerginya itu muncul, itu basofil diproduksi banyak-banyak untuk mengatasi alerginya itu. Nah, untuk mengatasi alerginya itu, maka si basofil ini mengeluarkan senyawa namanya histamin. Histamin ini mengakibatkan gatal-gatal, merah-merah, bisulan, bentol-bentol gitu ya. Nggak nyaman itu ya. Sehingga orang kalau alergi kayak gitu supaya nggak keluar dampak negatif histaminnya, dia dikasih obat namanya CTM. Misalnya begitu ya. CTM itu menekan histamin tapi membiarkan basofil itu bekerja gitu ya. Nah, kemudian ada eosinofil bereaksi terhadap alergi juga dan infeksi parasit cacing. Jadi kalau misalnya kena parasit cacing, maka eosinofil ini mampu melawannya. Maka kalau ada infeksi cacing di dalam tubuh, maka jumlah eosinofil itu meningkat. Juga kalau tubuh alergi, maka jumlah eosinofil dan basofilnya tinggi. Gitu ya. Kemudian neutrofil itu tugasnya makan kuman. Pekerjaan ini sama dengan pekerjaannya monosit yang agranulosit. Jadi dia bukannya dia sama ini ya, tapi fungsinya sama dengan monosit ini, gitu ya. Nah, yang agranulosit ada 2, monosit atau orang sebut makrofag karena dia mampu memakan kuman dalam jumlah besar karena dia gede banget gitu ya. Kemudian limfosit ini hubungannya sama proses pembentukan antibodi secara umum seperti itu ya. Nah, jadi kalau orang kemudian sakit nggak sembuh diobatin kemudian datang lagi ke dokter kemudian dokter bilang suruh cek laboratorium, nanti di dalam hasil cek laboratorium itu ada komponen-komponen ini, jumlah eritrositnya berapa, jumlah ini basofil berapa, eosinofil berapa, neutrofilnya berapa, monositnya berapa, limfositnya berapa, trombositnya kayak apa gitu kan ya, sehingga kemudian si dokter ini bisa lebih tajam lagi mendiagnosis ya ini pasiennya itu sakitnya apa. Ya, jadi hasil-hasil labnya itu diperlukan untuk menambah data. Justru datanya ini kuat banget nih ya, karena dia lengkap.
Kalau seseorang harusnya darahnya misalnya 4.500 cc, kemudian dia punya cuma 3.000 cc gitu ya, itu kan kemudian pertanda apa? Dokternya harus bisa kemudian menganalisis. Ketika dalam darahnya basofilnya tinggi banget gitu ya, maka dokternya akan harus menganalisis ini sebenarnya dia sakit apa gitu si pasiennya gitu ya. Nah, kemudian kalau trombosit ini adalah keping-keping darah yang tugas utamanya adalah proses pembekuan darah, ya kan gitu ya. Nah, ini pencitraan jaringan vaskuler gitu ya. Nggak tahu ini berapa dimensi gitu ya, sehingga kemudian terlihat seperti itu. Nah, aslinya mah gini nih kalau pakai mikroskop sekolahan gitu ya, yang ini nih. Nah, ini juga udah diwarnain gitu ya. Nah, jadi kalau sel darah merah itu bentuknya bikonkav kan ya. Bikonkav itu kayak donat tapi nggak bolong. Jadi pinggirannya itu tebal, kemudian bagian tengahnya itu tipis gitu ya. Saking tipisnya, maka kalau dilihat di mikroskop seperti bolong. Ini tipis bukan bolong ya. Nah, jadi dia bentuknya bikonkav. Gitu kan ya. Nah, kayak gini nih bikonkav nih kalau dari atas, ini kalau dari samping gitu ya. Nah, kemudian mana sel darah putihnya? Sel darah putih itu ada intinya. Sehingga kemudian kalau diberi warna tadi intinya tuh kelihatan banget. Nah, intinya kelihatan banget. Ini yang ada inti-intinya nih. Nah, ini adalah sel darah putih. Ini intinya ada yang gede-gede banget dan selnya ada yang gede-gede banget. Kalau trombosit itu kecil-kecil banget. Trombosit itu kecil-kecil banget kayak gini nih. Nah, ini trombosit. Dia kecil-kecil banget gitu ya. Nah, jadi apa namanya? Kalau sel darah merah manusia itu tidak berinti. Nggak ada intinya. Ini ada maksudnya nanti ya kenapa dia tidak berinti. Nah, kemudian kalau sel darah putih manusia itu berinti. Nah, jadi gambar-gambar yang kelihatan begini gitu ya, itu kemudian akan disederhanakan seperti ini, bikonkav dari atas, kemudian ada limfosit, monosit, ini adalah sel darah putih yang selnya paling gede-gede. Yang ukurannya paling gede yang monosit, yang tadi makrofag tadi. Ini yang paling gede banget gitu ya, dengan inti juga yang besar. Kemudian ada eosinofil, basofil, dan neutrofil. Ini bisa dibedakan dari bentuk intinya gitu ya. Nah, eosinofil itu bersegmen 2. Ini intinya sebenarnya satu, tapi dia bersegmen 2, ada bagian yang genting. Gitu ya. Kemudian ini neutrofil ini bersegmen 3. Basofil itu dibilang sebenarnya bentuk intinya tapal kuda. Nah, maka kemudian kalau ulangan itu kan dia nggak muncul semuanya, karena cuma keluar satu doang, basofil doang ya. Kemudian ditanya itu apa. Nah, kamu mesti tahu ciri-ciri intinya. Ciri-ciri intinya kayak apa gitu, bersegmen 2 kah, bersegmen 3 kah, atau berbentuk tapal kuda kah gitu kan ya. Nah, atau tadi selnya besar dengan inti yang besar kayak gini ya. Nih, sel yang besar dengan inti yang besar gitu ya. Nah kayak gini nih. Ini kan limfosit dia bulat. Kalau monosit dia gede, emang gede dan intinya kayak begini gitu ya. Nah, itu adalah sel darah dengan fungsi utamanya. Nanti kita ketemu di sistem transport dengan fungsi yang lebih detail lagi, gitu ya. Nah, ini jaringan limfe ini yang terakhir saya mau kasih hari ini. Nah, ini jaringan limfe itu kalau di manusia itu jaringan getah bening. Bahasa Indonesianya limfe itu getah bening, bukan limpa ya, itu lain lagi nanti. Tapi limfe, getah bening. Gitu. Kalau jaringan darah itu warnanya merah. Karena sel darah merahnya dominan sehingga dia berwarnanya merah. Kalau kita berdarah merah aja, ya, keluarnya itu merah sepertinya. Padahal di situ semua komponen ada. Cuma sel darah merah karena dia jumlahnya paling dominan, maka dia warnanya mendominasi gitu ya. Plasmanya bening tetap gitu ya. Nah, jaringan limfe ini enggak mengandung sel darah merah. Maka kemudian bening dia. Orang menyebutnya jaringan getah bening gitu ya. Cairan yang terbentuk dari air, jadi matriksnya seperti darah ya. Ini adalah plasma. Jadi jaringan limfe itu cairannya ya serupa, sama persis dengan plasma gitu ya. Mengalir dalam saluran limfe yang letaknya saluran itu atau pembuluh limfe itu letaknya paralel atau dekat dengan vena. Jadi kalau ada gambarnya agak bingung ya dia ya. Jadi kalau ada apa namanya gambar seperti ini ada darah merah gitu ya, darah putih, ini pembuluh darah. Nah, tapi kalau gambar kayak gini dia dekat sama pembuluh darah, ini limfe gitu, ini pembuluh limfe. Nah,
dapat keluar dari pembuluh, nah, dan membasahi rongga antar sel atau jaringan. Jadi cairan limfo itu tidak selamanya berada di dalam pembuluh, dia bisa keluar dari pembuluh dan kemudian berada di sela-sela sel dan jaringan di mana-mana aja, gitu. Kalau darah, dia nggak pernah keluar dari pembuluh darah. Maka kalau darah itu sistem peredarannya tertutup. Kalau limfo itu sistem peredarannya terbuka, gitu. Karena dia tidak selalu berada dalam pembuluh. Kalau kata-kata terbuka itu jangan kemudian benar-benar dilawan katakan dengan si darah tadi. Darah selalu berada dalam pembuluh. Kalau gitu limfa tidak selalu berada dalam pembuluh, nggak begitu. Jadi limfa itu tidak selalu berada dalam pembuluh. Dia bisa keluar dari pembuluh dan kemudian tadi ya membasahi rongga-rongga antar sel atau jaringan. Jadi ini kalau di sekitar ini ada darah putih dan sebagainya itu adalah cairan limfa. Ini pembuluh limfanya. Nah, karena sel-sel dari jaringan limfa ini mirip dengan sel-sel darah. Ada limfositnya, ada granulositnya, gitu kan ya. Nah, cuma dia nggak punya sel darah merah. Bahkan ada banyak buku yang menuliskan dia ada trombositnya juga gitu ya, tapi sebenarnya trombositnya kayaknya nggak ada di situ gitu ya. Jadi sel-selnya limfosit, granulosit, kemudian nggak ada sel darah merahnya, makanya warnanya nggak warna merah. Fungsi utamanya adalah sistem pertahanan tubuh. Kenapa dia bisa di luar? Karena kuman tidak selalu berada dalam pembuluh darah. Ketika kumannya berada di luar pembuluh darah, kalau kita nggak punya sistem pertahanan di luar pembuluh darah, lah bagaimana cara kita melawannya? Maka jaringan limfa ini yang jangkauannya paling luas, hampir di seluruh bagian tubuh. Kayak apa sih cairan limfa? Dia bening. Kalau kamu pernah luka terbakar, misalnya kalau di dapur kena minyak panas kemudian melepuh gitu ya. Nah, kan itu kulitnya keangkat. Nah, di bawah kulit yang terangkat itu ada cairan bening. Itu cairan limfa. Berarti dalamnya ada komponen ininya Bu, ada gitu ya. Jadi kalau kemudian tadi tubuh itu tiba-tiba kena panas yang tidak biasa, lebih dari biasanya, maka itu sinyal panas yang nyeri tadi sampai ke otak, kemudian otak memerintahkan sistem pertahanan tubuh untuk bekerja. Salah satunya adalah sistem limfa ini bekerja. Maka cairan limfa itu berbondong-bondong ke situ dalam rangka melindungi area yang kepanasan tadi sebenarnya ya. Nah, tapi kemudian efeknya saking banyaknya kulitnya keangkat, jadi dia melendung gitu ya. Tapi maksudnya baik loh gitu ya. Nah, seperti itu. Itu cairan limfa kayak gitu.